Nah, sekarang yang kedua. Ini kalau kasus tentang kena guna-guna ilmu pelet. Nah, kalau kasus pasang susuk, nah kasus kena apa itu guna-guna ilmu pelet seperti kayak apa namanya itu mens tuh, ada yang juga pakai merica, kembang atir. Pokoknya intinya ilmu untuk menundukkan lawan jenis, ilmu guna-guna, ilmu pelet. Nah, ilmu guna-guna, ilmu pelet ini sangat jahat, saudara. Jahatnya kenapa? Pada waktu masuk ke dalam diri seseorang, ingat ini, ingat, begitu masuk ke dalam diri seseorang, ini akan mengubah karakternya 7 kali lipat tambah jahat. Apalagi sebelum kena ilmu pelet, dia sudah ada karakternya dikit-dikit berzina. Begitu kena pelet, dia terfokus hanya sama perempuan itu terus. Nah setelah itu dilepas, setannya kan keluar. Tapi bibit yang ditinggalkan ini, itu kan karakternya jadi sudahan. Itu karakternya jadi tambah kacau. Kalau dulu bibitnya kecil, begitu setannya keluar, udah langsung rusak karakternya, wah jadi bandot kan gitu. Nah cara ngerehabnya gimana kan gitu. Misalnya suaminya kena pelet guna-guna, oke, lepas. Tapi perlu ingat cara ngerehabnya penting. Karena karakter udah terlanjur dirusak. Segala sesuatu yang dirusak untuk memperbaiki itu perlu waktu. Nggak bisa langsung sembuh. Enak amat. Kecuali satu, mujizat Tuhan. Amin. Tapi rata-rata kasus ilmu pelet, jadi ingat, makanya saya tuh kalau orang habis kena ilmu pelet, itu harus ada rehabnya, itu penting. Nah, rehabnya gimana? Ingat, orang yang habis kena ilmu pelet, setannya keluar. Ingat, orang kalau selingkuh pasti kan tukang tipu, betul enggak? Nah, setelah kena ilmu pelet, itu 7 kali lipat lebih jahat. Berarti 7 kalinya tukang tipu, betul enggak? Ngerti maksudnya? Ngerti? Lihat sekarang gini, orang kalau selingkuh pasti sering nipu. Nipu siapa? Nipu istri, nipu anak. Nah, apalagi kena ilmu pelet, 7 kali lipat lebih jahat, bayangin. Begitu setannya keluar, ngerehab karakter yang dirusak ini, bibit yang ada ini, untuk membersihkannya, pertama dengan darah Yesus, kedua harus dengan ada proses. Prosesnya apa? Firman Tuhan. Untuk memangkas bibit-bibit itu supaya hilang. Amin. Dan itu ada caranya. Jadi kalau saudara, terutama ibu-ibu yang suaminya pernah kena guna-guna, engkau jangan lihat suamimu itu sama pada waktu dia belum kena ilmu pelet. Karena kalau sudah kena ilmu pelet sampai hubungan badan, itu akan mengubah karakter 7 kali lipat lebih. Yang jelas satu, pasti tukang tipu jadi 7 kalinya penipu. Itu pasti. Yang kedua, berzina. Dia suka sekali ketagihan hubungan seks gonta-ganti. Kalau sudah habis kena ilmu pelet, ingat setan itu merusak karakter. Nah, dan yang ketiga, biasanya orang yang habis terkena ilmu pelet, begitu sadar, masalah uang itu pelit sekali. Tapi kalau sama yang lain-lain, loyal. Ngerti? Ngerti? Jadi kalau kita misalnya punya keluarga yang kena ilmu pelet, kita harus tahu cara ngerehabnya gimana. Ingat, jadi pandang uni habis kena ilmu guna-guna ilmu pelet. Pertama tukang tipu, kedua berzina, ketiga pasti pelit sekali sama keluarga. Nah, jelas? Nah caranya gimana ngerehabnya ini? Kalau enggak, ini bisa lebih parah. Kalau dulu kena setan, sekarang jadi karakter kan gitu. Nah sekarang untuk inilah saudara datang untuk belajar.
Ingat, jangan sampai on. Nah, betul? Nah, sekarang saya kasih tahu. Pertama, ini langkah pertama kalau punya suami atau anak atau keluarga yang kena ilmu pelet. Pertama, uang dikunci dulu. Ngerti? Ngerti? Karena kita tahu tukang dikunci dulu. Karena ingat, tukang becak susah selingkuh. Nggak ada duit, betul nggak? Siapa yang setuju angkat tangan? Kita harus tahu dulu. Merehab itu penting. Maka ini kalau habis kena ilmu pelet, dia pegang duit banyak, proses untuk sembuhnya lebih lama. Nah, supaya lebih cepat sembuh gimana? Uangnya dikunci. Penting dia dikasih makan, gaji, tinggal di rumah, udah. Karena kita harus siap sebagai keluarganya. Jadilah tukang tipu, pasti tukang tipu. Udah. Karena mantra itu merusak karakter. Jelas? Dan tahu enggak, untuk proses untuk membentuk karakternya supaya pulih lagi, itu perlu waktu 3-5 tahun. Baru kali ini saya khotbahkan cara ngerehabnya. Biasanya saya enggak ngotbahkan ini, karena tiba-tiba karena banyak sekali kasus, saya harus tak beritahu. Supaya banyak orang bisa merehabnya. Jelas? Jadi uangnya dikunci. Ingat, kelemahan laki-laki itu waktu pegang duit banyak. Betul? Kelemahan perempuan itu pada waktu tidak pegang duit. Betul? Betul? Yang setuju angkat tangan. Berarti pelaku. Jadi ingat, begitu dia kena pelet, sadar, pihak keluarga harus segera merespon ini. Kunci uang dah. Karena kita tahu, kalau dia pegang duit, pasti dia berzina. Karena apa? Karakter udah dirusak. Jelas saudara? Ibaratnya jadi ketagihan. Orang kena narkoba itu harus ada rehabnya. Makanya harus dikunci. Ingat, kita harus tahu. Wah, jadi tukang tipu. Itu 3-5 tahun. Nah, jelas? Nanti biasanya pinter ngomong. Saya untuk modal, saya mau kerja sendiri, mau ini. Bablas. Kok Pak Daud hafal? Kan bekas dukunnya. Kan tahu larinya kemana itu udah tahu. Arahnya kemana itu udah tahu. Ngerti? Jadi dipegang apa uang. Kalau itu kita orang tuanya harus kompak. Kunci duitnya udah. Supaya waktu proses pemulihan ini kan sampai 3-5 tahun loh saudara. Nggak bisa sebulan loh. Kecuali mujizat Tuhan. Perlu proses. Jadi kita harus tahu. Bukannya saya ngajarin negatif thinking. Bukan. Kenyataannya gitu. Karena saya nangani kasus. Jadi saya tahu. Karena apa? Roh itu akan membentuk karakternya dia. Nah, dan yang kedua, kecanduan untuk berzina. Kalau enggak ada duit, siapa yang mau kan gitu. Itulah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kenapa Alkitab mengatakan cerdik dulu baru tulus? Kalau tulus dulu dicaplok ulose. Ngerti? Maka cerdiklah seperti ular. Ya, ingat, pertama kunci apa Kedua, dia ada kecenderungan ketagihan untuk perzinahan, seks. Jadi kunci uangnya dulu. Ini untuk cara merehabnya. Dan kita harus tahu.
karakternya membentuk dia jadi tukang 7 kali lipat lebih cepat, parah. Nah, ketiga, ya setelah itu cara ngerehapnya gimana? Yang ketiga, dia harus ada pembimbing rohani. Dan usahakan umurnya lebih tua dari dia. Dan pembimbingnya jangan yang bekas orang kelainan seks. Harus pasti laki-laki normal. Kalau perempuan, perempuan normal. Nah, dia berzina, kena pelet sama perempuan. Dibimbing bekas homo, kan gawat kan. Malah jadi tidak karuan. Betul? Bimbingnya pun juga harus benar-benar jeli. Harus tahu latar belakang yang membimbing itu gimana. Jelas? Ingat, lebih tua. Walaupun selisih 3 tahun, 5 tahun. Dan lebih rohani dan dijamin manusia yang kena guna-guna perempuan. Setannya keluar, dia sadar. Sadar kan? Dibimbing sama bekas lesbi, kan lebih parah. Udah ada bibit itu jadi tambah parah. Betul? Yang bimbing pun harus orang normal. Dan tidak boleh ada latar belakang kelainan apa? Seks. Nanti kalau kelainan seks, bukannya tambah parah, habis ketemu ular malah ketemu nogo, betul enggak? Oh, hati-hati loh saudara. Karena kalau orang yang kelainan seks, setannya keluar, dia sadar. Tapi kan masih ada proses-proses seperti itu, betul? Perlu waktu lama juga. Nah, pas dia kumat gimana? Bertobat pun harus ada pembentukan karakter. Itu prosesnya agak lama, betul? Untuk melawannya. Ingat, pertama kunci, kedua apa saudara? Pembimbingan rohani. Di rohaninya lebih tua dan tidak boleh apa? Bekas kelainan apa? Harus orang-orang normal. Jelas? Dan yang keempat, dekatkan dengan anaknya. Karena orang yang habis kena guna-guna, rata-rata suka ngalamun, pikiran kosong, suka mengkaya. Nah, itu dekatkan kemana saudara? Ke anak apa? Anak kandungnya. Supaya dia apa saudara? Tidak ingat yang lagi. Jadi ada bukan. Jadi adakan family altar. Satu keluarga, suami istri, anak-anak memuji menyembah Tuhan. Supaya waktu Tuhan hadir untuk membentuk karakternya. Pokoknya untuk membimbing orang yang kena ilmu pelet guna-guna. Minimal 3-5 tahun. Jelas? Dan pembimbingnya harus laki-laki, kalau laki-laki normal, perempuan normal. Jangan bekas. Malah tambah apa? Parah. Nah, setelah itu didekatkan sama anak kandung. Dan dia usahakan dekat dengan orang tuanya. Kenapa dekat dengan orang tuanya? Supaya ada bimbingan. Ingat, jadi untuk merehab ini mudah atau susah? Yang susahnya apa? Dia diubah jadi tukang tipu ini loh. Kita harus lebih pintar daripada tukang tipunya dia. Betul enggak? Seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu. Jelas? Ya, jadi ingat, bimbingnya ini perlu apa saudara? Tahap. Nah, dan yang kelima, orang yang habis kena ilmu pelet guna-guna gini, begitu sadar, usahakan jangan masuk ke dalam tim pelayanan. 5-8 tahun. Kok kenapa gitu Pak? Ingat, kalau dia nanti kecewa, malah tambah berat.
Kan pendeta juga masih nginjek tanah, bukan terbang. Nanti dia kecewa, misalnya dia kecewa sama pendetanya, kecewa sama satu timnya. Kan cuma enggak, orang gereja-gerejonan enggak usah gereja-gerejanan, gitu enggak? Malah tambah parah, betul enggak? Lebih baik jadi jemaat biasa dulu. Itu sampai 5 sampai 8 tahun. Prosesnya enggak lama memang. Habis kena guna-guna, bertobat, wah ingat dia udah bertobat. Tapi ingat bibit yang ada itu dihilangkan. Tapi kan masih ada bayangan-bayangannya, betul? Kasihkan waktu bertobat, wah ngakunya bertobat, haleluya, haleluya. Pegang bendahara keuangan, habis itu gereja. Jelas? Karena karakter udah dirusak dulu. Dan kalau megang perusahaan pun dia tidak boleh megang keuangan. Untuk membentuk karakter itu perlu waktu. Untuk merusak karakter seseorang cukup 1 bulan, betul? Untuk memperbaikinya bertahun-tahun. Untuk nikah, ingat itu mudah. Mempertahankan pernikahan itu perlu iman. Kalau ketemu dapat suami yang baik, haleluya. Suaminya kayak halilintar gimana? Jadi ingat, begitu kena ilmu guna-guna pelet, usahakan jangan ikut tim pelayanan. Kalau saya pasti larang, enggak boleh. Karena karakternya belum beres itu. Perlu waktu memulihkan. 5 sampai berapa tahun? 8 tahun. Itu proses. Dekatkan yang lebih tua rohaninya, dibimbing. Nah dari pihak keluarga harus tahu persis. Dia ini pasti tukang tipu. Supaya dia perlu waktunya kunci keuangannya. Nah, saya dibimbing firman Tuhan dan diajar doa. Diajar apa? Doa. Nah, Pak, kalau ini suruh baca Alkitabnya, Alkitab mana? Nah, ada. Justru kitab Wahyu. Hukumannya berat-berat tuh. Kaum penjinah, kaum cabul, kaum masuk neraka digebukin setan gitu loh. Sama ingat, justru kasih kitab apa? Wahyu. Sama kitab apa? Roma. Wahyu dan Roma. Kalau Injil harus semua dibaca, 4 Injil. Tapi kalau yang habis kena ilmu guna-guna ini sembuh, saran saya 1. Baca dulu kitab Wahyu. Penjinah, pencabul masuk neraka. Dia melihat penjinah masuk neraka. Ngerti dah? Jadi dia penjinah pencabul masuk neraka, dibuang habis-habisan, digebukin setiap hari gitu. Jadi biar dia tahu hukuman. Supaya ada rasa takut akan tuh. Kitab Wahyu, kitab Roma. Nah kalau Injil, 4 Injil kanonik. Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Baca semua. Nah tapi suruh baca kitab Wahyu. Nah kitab Wahyu jelas. Nah sama apa? Kitab Amsal. Kan banyak sekali nasihat. Sama kitab apa? Pengkhotbah. Sama apa saudara? Jadi itu ada kitab-kitabnya saudara. Nah semua kitab sama, itu kan firman Tuhan. Tapi untuk hal tertentu ini harusnya dengan ini. Suruh baca, dia renungkan setahun, 2 tahun. Bolak-balik aja. Baru suruh baca Alkitab semua. Nah, proses. Ingat, tapi ingat kunci uang. Karena kita tahu dia pasti tukang tipu. Karena bibitnya itu, mantra itu menjadi benih mantra, itu tumbuh. Nah tumbuh itu merusak karakter. Nah untuk motong akar-akarnya itu perlu waktu. Makanya iblis itu sering dosa itu kelihatan nikmat tapi menghancurkan. Kenapa kok guna-guna pelet itu waktunya lebih lama? Karena itu tubuh jiwa roh yang dirusak. Nah makanya sampai 5-8 tahun. Proses untuk rehab. Lama enggak saudara?
Saya 8 tahun. Nah kalau pelayanan mau terjun silahkan setelah 8 tahun. Supaya betul-betul dewasa imannya, karakternya sudah dibersihkan dengan firman Tuhan dan kuasa darah Yesus. Dibentuk namanya. Oke? Kalau mau ikut pelayanan. Tapi gimana kalau dia memaksa gitu, pingin, terus nanti tidak diperbolehkan dia kecewa juga. Gini loh, lebih baik dia itu belajar dulu. Karena orang yang habis kena guna-guna ini, begitu sadar, ingat dia itu punya sifat, ingat saudara, sensitif sekali dan suka menghakimi. Nah, kendalanya dalam satu tim pelayanan gereja, semua tidak malaikat. Nanti kalau dia kecewa sama pelayanan, tidak mau ke gereja loh, malah tambah parah. Lebih baik dia, ingat Alkitab, yang melayani Tuhan, jangan orang yang baru bertobat. Kan gitu, tidak boleh orang yang baru bertobat. Saya aja waktu bertobat di karantina berapa lama? Saya itu hilang ingatan 1 tahun. Saya itu sekolah Alkitab 3 tahun. Setelah ikut 3 tahun, ikut Pak Gilbert. Nah, dan saya tidak masuk organisasi sampai sekarang. Karena apa? Wah, lebih enak kayak gini daripada organisasi. Bebas. Kalau dia maksa gimana? Kasih tahu, dia masih anak-anak. Rohani, harus dewa. Ingat, saya mau tanya, ada enggak dalam tim pelayanan, ada yang tiba-tiba sesama hamba tuh, sesama tim menipu, ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Nanti kalau dia sampai ada yang ketipu, lebih kecewa gimana? Lebih apa? Tambah apa? Parah. Nah, lebih baik ke gereja dengar firman Tuhan. Dan hal ini saran saya dibimbing orang yang lebih tua dan rohani. Nah, bukannya saya ngomong, kok pendetanya muda gimana Pak? Nah, yang lebih dewasa dan harus yang sudah menikah. Yang harus sudah apa? Menikah. Dan jangan dibimbing oleh duda. Kecuali duda mati kan beda lagi. Istrinya meninggal, dia dudaan beda. Kalau duda hidup kan susah, betul enggak? Nah, dia harus betul-betul orang yang betul-betul. Karena ingat, orang kayak gini sensitif sekali. Mudah tersinggung, mudah kecewa. Dan dia itu kalau baru bertobat, itu melihat sesuatu itu wah gitu, sensitif sekali. Nah, pokoknya intinya dengarkan panduan saya. 5 sampai berapa tahun? 8 tahun. Kan banyak kasus ya. Dulu bekas non-Kristen bertobat. Begitu bertobat banyak kesaksian. Kena kasus. Ya kan banyak. Karena apa? Buru-buru pelayanan itu harus ada proses pembentukan karakter. Siapa yang setuju angkat tangan? Enggak bisa. Saya aja melayani udah berapa tahun? Ingat ya, saya itu bertobat tahun 93. Langsung saya sekolah Alkitab. Jadi hidup saya ini waktu kecil taunya setan dan latihan pertarungan. Setelah bertobat taunya Alkitab sama gereja. Setelah itu tambah lagi pelihara burung sama kebun, itu aja. Ruang lingkup saya kan itu aja. Nah itu aja sampai sekarang saya belum gembala sidang pendeta, belum. Masih penginjil. Dan saya itu sampai sekarang masih sama Pak Gilbert. Nah itu, oke? Ingat berapa lama? Terutama yang habis kena ilmu guna-guna pelet. Nah, kecuali dulunya kasusnya berandal, bertobat. Nah, cara nangannya juga beda lagi, betul?
Ini yang khusus kena ilmu pelet, roh perjin. Oke, lagi. Ini tuh. Bisa kena pelet nggak Pak? Gimana caranya? Gini, kalau kita hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh tidak bisa. Kecuali buka celah. Celahnya apa? Ingat saudara, celahnya itu apa? Akar pahit kecewa dendam. Terusan rumah tangga ribut terus. Sudah tidak ada cinta. Sudah tidak ada kasih. Itu bisa. Oke?